Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Nanto Purwanindyo selaku dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Dia Wulandari. Nama saya Lesiarum Putra Gindaben Sihaan. Nama saya Rivaldi Rafa Saputro. Nama saya Yulia Kartika Oktaviani. Baiklah, pembahasan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama ada gambaran industri. PT Karsa Lintas Buana atau KLB merupakan perusahaan yang terfokus di area digital solution yang meliputi e-health, e-commerce, custom relation management, digital management, and store activation yang diluncurkan pada 2013. PT Karya Hasta Dinamika yang lebih dikenal sebagai kalbestore.com dan Kalbe Home Delivery serta PT Cakra Rada Mustika yang lebih dikenal sebagai Kalcare, Kalbe Family, and Kalbe Customer Service. Next. Berikut ada profil perusahaan. Klikdokter PT Karsa Lintas Buana adalah sebuah situs komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan yang didirikan peruntukan bagi komunitas medis publik yang berdiri sejak 2008. KLB merupakan anak perusahaan dari Kalbe Nutritional yang merupakan Kalbe Health Food Division dari PT Kalbe Tbk. Perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. KLB merupakan perusahaan induk dari beberapa anak perusahaan yaitu PT Medika Komunika Teknologi yang lebih dikenal sebagai klikdokter.com. Menyediakan komunikasi, informasi, edukasi medis untuk masyarakat medis dan non-medis merupakan visi dan misi dari PT Karsa Lintas Buana. Berikut merupakan profil narasumber yang bernama Naufal Prayogo yang bekerja di PT Karsa Lintas Buana bagian IT QA Engineer. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Elliot Sharon. Untuk Elliot Sharon, kami persilahkan. Isu-isu budaya terkini dan pengaruhnya terhadap organisasi. Teori budaya adalah teori komunikasi yang mencakup semua simbol di dalam komunikasi. Budaya organisasi dianggap sebagai sebuah strategi di dalam perusahaan. Dalam PT Karya Lintas Buana terdapat budaya inovatif, yaitu mengharuskan pimpinan dan semua karyawan untuk tetap rendah hati. Hal yang paling penting dalam PT Karya Lintas Buana adalah sebuah kerjasama yang kuat tanpa melupakan target yang harus dicapai. Dan di dalam PT Karya Lintas Buana juga menciptakan etika yang tinggi di dalam semua hal. Pada PT Karya Lintas Buana juga memiliki budaya yang sangat tegas dalam perusahaan. Lingkungan manajemen global. Dalam memajukan perusahaan, perusahaan harus memperhitungkan infrastruktur, lingkungan industri, dan budaya. Kemudahan bekerja dengan pemerintahan negara asing. PT Karsa Lintas Buana telah memulai global sourcing dengan melakukan impor barang dan alat-alat kesehatan dari luar negeri. Tetapi perusahaan Karsa Lintas Buana belum sampai pada tahap go global. Ini diakibatkan oleh kondisi sekarang yang masih tidak memungkinkan untuk menjalankan sebuah usaha untuk sampai pada tahap go global. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dan etika bermanajemen, yaitu tanggung jawab sosial. Suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan mempunyai banyak bentuk dalam tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam banyak aspek, baik itu ekonomi, sosial, dan lingkungan. PT Karsa Lintas Buana sendiri menerapkan gerakan Go Green pada perusahaannya, dan PT Karsa Lintas Buana telah pada tahap pendekatan pemangku kepentingan, di mana seluruh karyawan saat bekerja tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahan plastik. Selanjutnya adalah responsivitas sosial, yaitu suatu perusahaan memiliki keterlibatan di banyak aktivitas sosial yang populer. Biasanya manajemen dipandu oleh norma dan nilai sosial dalam membuat keputusan praktis dan berorientasi pasar dengan tindakannya. PT Karsa Lintas Buana pada saat karyawan dinyatakan masuk atau diterima di perusahaan, karyawan harus jujur dan sopan dengan klien. Karyawan juga harus sopan terhadap atasan maupun bawahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rivaldio.
Rivaldio, persilahkan. Halo semua, nama saya Rivaldi Saputro. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan efektif dan pengaruhnya terhadap organisasi. Pengambilan keputusan adalah inti dari sebuah manajemen dalam organisasi. Hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer dalam suatu kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi untuk mengambil suatu tindakan yang harus dilakukan agar menghasilkan keputusan untuk kebaikan bersama. KLB memiliki standar operasional prosedur untuk mengatur segala keputusan yang akan diambil oleh perusahaan tersebut. Manajer akan mengambil alih dan mengingatkan pada karyawannya terhadap standar operation procedure. Oleh karena itu, seluruh anggota termasuk para petinggi juga akan merasa adil karena disamaratakan. Next. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Salah satu cara manajemen sumber daya manusia dengan cara rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses di mana perusahaan menemukan dan menarik pelamar yang memiliki keahlian untuk menduduki suatu posisi dalam perusahaan tersebut. Dalam cara perekrutan Karsa Lintas Buana, mereka merekrut dengan menggunakan cara mengundang beberapa kandidat yang menurut perusahaan KLB tersebut merupakan kandidat yang baik dan bagus. Cara lainnya yaitu KLB menggunakan peran agensi untuk mencari pelamar yang mempunyai kemampuan yang mumpuni. Next. Terakhir ada pemimpin organisasi dan perusahaan. Dalam perusahaan, tentunya pemimpin harus bisa membangkitkan semangat dari anggotanya. Dalam teori dua faktor yang dikembangkan oleh Frederick Irving Hertzberg, dijelaskan bahwa ada faktor-faktor yang bisa membangkitkan semangat kerja mereka, yaitu hygiene factors atau faktor kesehatan dan motivation factors atau faktor memuas. KLB mengikuti cara dari motivation factors, di mana pemimpin perusahaan Karsa Buana memberikan motivasi untuk membuat karyawannya semangat untuk terus berinovasi. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Dia Wulandari. Pada dipersilakan. Untuk kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Yulia Kartika. Yulia Kartika, saya persilakan. Kesimpulannya ialah PT Karsa Lintas Buana (KLB) telah menjalankan budaya inovatif, yaitu karyawan menciptakan budaya beretika, perusahaan juga menganut budaya responsif pada pelanggan seperti lingkungan kerja fleksibel, serta spiritualitas pada budaya organisasi, yaitu karyawan memiliki keterbukaan dan kebebasan. KLB telah menerapkan sistem Go Green dalam perusahaannya. Mereka sudah mencapai tahapan pendekatan aktivis dengan menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan. Dalam cara internal, mereka merekrut dengan cara mengundang beberapa kandidat yang menurut perusahaan merupakan kandidat yang terbaik, yaitu dengan cara perusahaan menggunakan agensi untuk mencari pelamar tersebut layak atau tidak. Next. Selanjutnya, PT Karsa Lintas Buana adalah situs komunikasi dan edukasi kesehatan untuk publik. Kami sangat berharap agar PT Karya Lintas Buana lebih mengembangkan lagi keseluruhan pekerjaan dan kinerja semua bagian dalam perusahaannya. Kami berharap dengan kinerja yang baik, PT Karya Lintas Buana dapat bertahan dalam banyak keadaan sulit seperti sekarang ini. Kami juga berharap agar PT Karya Lintas Buana selalu memotivasi seluruh karyawannya agar seluruh bagian perusahaan selalu bersemangat dan merasa nyaman dalam bekerja. Terima kasih. Baiklah, segitu saja presentasi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.